Menolak narasi keagamaan untuk pembenaran tindakan merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini khusus kita akan membahas mengenai moderasi beragama. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita mulai di sini Mimin mau ingatkan dulu mengenai moderasi beragama. Moderasi itu adalah jalan tengah teman-teman. Kemudian moderasi ini adalah sesuatu yang terbaik, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Kemudian moderasi beragama adalah cara beragama yang berada di jalan tengah. Artinya adalah tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu berlebih-lebihan ya dalam menjalankan ajaran agama. Dan orang yang mempraktikkan moderasi beragama ini disebut dengan moderat teman-teman. Oke, itu dia intinya teman-teman. Kemudian kita langsung membahas mengenai 4 indikator moderasi beragama. Jadi fokusnya kisi-kisi dari Kemenak itu untuk tes teman-teman di tanggal 12 dan 13 April nanti adalah yang ini saja teman-teman ya, 4 indikator moderasi beragama. Apa saja itu teman-teman? Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Jadi bagaimana kita menerima prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan regulasi yang ada di bawahnya. Artinya teman-teman tidak diperkenankan untuk membantah prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang sudah ada teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan toleransi. Jadi bagaimana teman-teman bisa menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk keyakinannya, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Itu teman-teman ya. Dan yang ketiga ini adalah anti kekerasan. Menolak tindakan seseorang atau sekelompok orang tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah terkait penerimaan terhadap tradisi dan budaya teman-teman ya. Jadi tradisi dan budaya dalam perilaku keagamaannya itu harus diterima sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama yang ada teman-teman. Nah ini dia fokus kita untuk video kali ini teman-teman ya. Dan di sini berhubung kemarin sudah ada pengumuman dari Kemenak ya terkait dengan sistem di tes nanti ya. Jadi jenis soalnya itu ada 2 bagian, soal bagian pertama dan soal bagian kedua. Soal bagian pertama ini terdiri dari 20 butir soal teman-teman ya, dimana nilai benarnya adalah 1, nilai salahnya adalah 0. Berarti ini kemungkinannya adalah pilihan ganda, dimana pilihannya hanya 2 ya, A atau B. Jadi kalau teman-teman tepat menjawabnya maka teman-teman mendapat poin 1, kalau salah 0. Dan kalau tidak menjawab tentu 0 teman-teman. Dan nilai maksimalnya tentu adalah 20 untuk bagian pertama. Kemudian ada soal bagian kedua teman-teman ya, sebanyak 40 butir soal, di mana nilai paling tingginya ini adalah 4, paling rendah adalah 1. Berarti tidak ada jawaban yang salah kecuali teman-teman tidak menjawab soal, maka teman-teman mendapat nilai 0. Itu untuk bagian kedua teman-teman ya. Kemungkinannya adalah pilihan ganda juga, di mana nanti pilihan gandanya ada 4, yaitu A, B, C, dan D teman-teman, seperti itu. Waktu kalian hanya 90 menit teman-teman ya untuk kedua soal ini, untuk kedua tes ini ya, bagian 1 dan bagian 2 kemungkinan akan disatukan. Jadi teman-teman menyelesaikan soal bagian 1 dulu, langsung lanjut ke soal bagian 2 dan waktunya nanti digabung sebanyak 90 menit teman-teman. Oke teman-teman, nanti di total menjadi nilainya 180 maksimal teman-teman ya untuk 60 butir soal. Silahkan nanti teman-teman coba ikut menjawab teman-teman ya, sekalian latihan. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama.
Ini dia teman-teman untuk bagian pertama ya. Saya menerima ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Aksi tersebut akan dilakukan dengan beberapa aksi termasuk aksi pembakaran dan penghancuran. Saya menerima ajakan tersebut. Silahkan coba teman-teman jawab A atau B. Ini termasuk skala Thurston teman-teman ya. Jadi teman-teman skala Thurston itu banyak jenisnya, termasuk yang ini. Pilihannya antara setuju atau tidak setuju teman-teman. Oke, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Teman-teman, di sini kita lihat ini sebagai bumbunya saja, biasanya di awal sebagai bumbu teman-teman ya. Bumbunya ini manis sekali ya, melakukan aksi demonstrasi dianggap tidak menjalankan karena pemerintah tersebut dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bagus sekali bumbunya, tapi kita lihat di akhirnya ya, di intinya. Aksi tersebut akan dilakukan dengan beberapa aksi termasuk aksi pembakaran dan penghancuran. Ini adalah sikap kekerasan teman-teman, dan ini menyalahi 4 indikator moderasi beragama. So jawabannya tidak setuju ya. Anda menerima ajakan tersebut tidak setuju ya. Jawabannya B. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kami diminta untuk memakai pakaian adat pada setiap upacara peringatan Hari Pahlawan. Akan tetapi saya memilih pakaian seragam lainnya sebab saya tidak nyaman menggunakan pakaian adat. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda menolak memakai pakaian adat ya. Di sini orang memakai pakaian adat, tapi Anda menolak dan menggantinya menjadi pakaian seragam karena alasannya Anda tidak nyaman. Mungkin alasannya baik teman-teman ya, tapi di sini kita kembali lagi ke 4 indikator yang tadi ya, 4 indikator moderasi beragama. Ini tidak sesuai dengan apa? Penerimaan adat dan tradisi teman-teman ya. So ini jawabannya tidak setuju teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebagai seorang yang moderat, saya sangat menghindari perbincangan yang saling menyakiti perasaan ketika membahas tentang perbedaan agama. Silahkan dijawab A atau B. Jika sudah, kita akan coba jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat menghindari perbincangan yang saling menyakiti perasaan ketika membahas tentang perbedaan agama. Ini adalah hal yang positif. Kalau positif jawabannya setuju teman-teman. So jawabannya yang A ya. Yang A jawabannya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Saya sangat bangga ketika melebih-lebihkan ajaran agama saya di depan teman saya yang berbeda agama dengan saya. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana teman-teman? Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Melebih-lebihkan ajaran agama Anda di depan orang yang berbeda agama, apakah itu baik? Itu kurang baik teman-teman ya. Jadi jawabannya tidak setuju. Ini berarti teman-teman tidak toleransi terhadap agama orang lain, gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Saya adalah seorang ahli agama yang taat pada agama saya. Menurut saya, ajaran agama saya yang paling benar ajarannya, agama lain sesat. Setuju atau tidak setuju? Oke teman-teman, mungkin secara kenyataan ini benar ya. Anda menganggap agama Anda benar, makanya Anda beragama itu. Tapi kita lihat lagi ke konteks yang diinginkan, yaitu moderasi beragama. Jadi kalau moderasi beragama, kita menganggap semua agama itu baik teman-teman. Kita tidak boleh melebih-lebihkan agama kita sendiri, membangga-banggakan agama kita sendiri dan menganggap orang lain sesat. Itu di teori moderasi beragama. Jadi kita akan menjawab sesuai dengan teori yang diinginkan teman-teman. So jawabannya tidak setuju ya. Agama lain itu dianggap sesat, tidak boleh ya teman-teman, ya tidak setuju. Meskipun kenyataannya mungkin teman-teman beranggapan seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Saya tinggal di komplek yang dihuni oleh berbagai orang yang menganut ajaran yang berbeda-beda. Saya menghormati mereka saat beribadah dengan tidak membuat keributan. Setuju atau tidak setuju? Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Di sini kita lihat Anda menghormati mereka beribadah dengan cara apa? Tidak membuat keributan. Ini adalah hal yang positif. Kalau positif jawabannya A ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Saya memiliki banyak teman dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Saya sering mengajak mereka untuk pindah agama dalam konteks bercanda. Saya rasa mereka pun tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Setuju atau tidak setuju? Oke teman-teman, kita jawab bersama ya.
Di sini kita lihat Anda sering mengajak mereka untuk pindah agama dan menurut Anda adalah hal tersebut tidak dipermasalahkan. Apakah ini sesuatu yang baik? Ini adalah sesuatu yang negatif teman-teman ya, mengajak orang lain. Anda sering mengajak orang lain untuk pindah agama meskipun Anda sedang bercanda gitu teman-teman. Itu tidak baik dalam teori moderasi beragama. Jadi jawabannya tidak setuju ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Menurut pendapat saya, acara budaya harus diganti dengan kegiatan keagamaan sebab tidak ada di zaman para nabi. Hal tersebut bisa disebut bid'ah dan menimbulkan dosa. Setuju atau tidak setuju? Ingat teman-teman ya, menjawab berdasarkan teori moderasi beragama ya, teman-teman. Oke, di sini intinya adalah acara budaya akan diganti dengan acara keagamaan. Berarti ini menyalahi indikator apa? Penerimaan terhadap budaya dan tradisi teman-teman ya, indikator yang keempat. So teman-teman jawabannya tidak setuju teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 9. Menurut saya semua agama memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mempelajari budaya lain yang masih sesuai dengan ajarannya. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya setuju teman-teman ya. Jadi setiap agama memberikan kebebasan untuk umatnya mempelajari budaya yang masih sesuai dengan ajaran agama. Ingat indikator yang keempat, penerimaan terhadap tradisi ramah. Ini teman-teman ya, jawabannya setuju, yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 10. Di lingkungan tempat tinggal saya ditemukan seorang pencuri. Ia tertangkap ketika menjalankan aksinya. Akhirnya seluruh warga melakukan pengeroyokan. Pencuri tersebut dipukuli hingga babak belur dan mengalami luka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya apa teman-teman? Ini terkait dengan anti kekerasan ya. Poin anti kekerasan. Jadi orang tersebut, pencuri tersebut dipukuli ya. Meskipun dia mencuri ya teman-teman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menghargai harkat dan martabat orang lain teman-teman ya. Ini termasuk dari anti kekerasan teman-teman. So jawabannya adalah tidak setuju ya. Tidak setuju. Tidak boleh melakukan kekerasan meskipun kepada seorang pencuri teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Saya warga Indonesia, saya bukan TNI maupun polisi, tapi saya berkomitmen untuk selalu menjaga dan membela NKRI sampai titik darah penghabisan. Setuju atau tidak setuju? Ini kalimatnya positif teman-teman ya. Menjaga dan membela NKRI teman-teman, ini adalah komitmen kebangsaan teman-teman. Jadi jawabannya setuju ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 12. Jika saya menjadi orang tua, saya akan membebaskan anak saya untuk berpendapat dalam mengutarakan gagasannya. Saya tidak akan memaksanya untuk melakukan sesuatu di luar keyakinannya. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya, setuju teman-teman ya. Jadi tidak boleh dipaksakan, tidak akan memaksanya. Jadi dia bebas untuk berpendapat. Ini adalah toleransi teman-teman ya. So jawabannya setuju. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 13. Jika saya menemukan orang yang suka melakukan diskriminasi, maka saya akan memperingatkannya bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Setuju atau tidak setuju? Ingat ya, diskriminasi ini adalah kegiatan memojokkan orang lain atau kelompok orang lain yang berbeda dengan Anda. So, ini adalah sesuatu yang negatif. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang negatif ini, maka Anda akan mencegahnya atau memperingatkannya. So, ini kalimatnya positif teman-teman ya, jawabannya sangat setuju. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 14. Saya khawatir berteman dengan orang berbeda latar belakang bahasa dan budaya, sebab menurut saya hidup akan damai jika saya berbaur di lingkungan yang homogen. Setuju atau tidak setuju? Oke teman-teman, jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat, Anda hanya ingin di lingkungan yang homogen, berarti Anda tidak bertoleransi kepada orang lain, kepada adat orang lain, suku orang lain, agama orang lain, itu tidak bertoleransi. Karena Anda hanya mau yang homogen saja, yang satu jenis saja. So, ini jawabannya tidak setuju teman-teman ya, yang B untuk nomor 14. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 15. Saya adalah orang yang tegas dan berani. Saya dapat menegur orang yang berbeda pendapat dengan saya dengan cara apapun, hingga ia mengikuti apa yang saya inginkan. Setuju atau tidak setuju? Jadi jawabannya apa teman-teman? Ingat, kalau ada yang bilang saya bisa menegur orang dengan cara apapun. Cara apapun berarti bisa kekerasan, bisa tidak.
Jadi ini adalah sesuatu yang negatif teman-teman. Meskipun di sini dibumbui dengan kata-kata saya adalah orang yang tegas dan berani. Ini hanya bumbunya teman-teman ya. Intinya adalah Anda menegur orang dengan cara apapun. Berarti bisa dengan cara kekerasan, bisa juga dengan tidak. So jawabannya adalah tidak setuju teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 16. Saya adalah orang yang tidak dapat menegur dengan cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal. Saya memperlakukan seseorang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Setuju atau tidak setuju? Ini kalimatnya positif teman-teman ya. Kalau positif jawabannya setuju ya. Kenapa? Karena tidak dapat menegur orang dengan cara kekerasan. Berarti tidak dengan kekerasan, anti kekerasan ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 17. Anak Anda dikabarkan terlibat perkelahian di sekolahnya hingga ia dilarikan ke rumah sakit. Anda memilih untuk menyelesaikannya dengan jalan damai untuk menghindari kekerasan. Ini jawabannya apa? Ini adalah hal yang positif ya, menghindari kekerasan. Jawabannya setuju ya. Meskipun mungkin kenyataannya teman-teman kalau anaknya berkelahi, teman-teman juga ikut berkelahi ya, tapi jangan sampai seperti itu. Jadi jawabannya setuju ya teman-teman ya untuk nomor 17 ini. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 18. Setiap tradisi dan budaya di masyarakat harus dipertahankan dan dilestarikan sebagai aset kekayaan dan keunikan bangsa dan negara. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya apa? Ini adalah kalimat yang positif. Kalau positif jawabannya sangat setuju. Setuju ya. Kebiasaan di sosial kultural teman-teman. Ini jawabannya setuju ya. Harus mempertahankan aset kekayaan dan keunikan bangsa dan negara ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 19. Saya bekerja di sebuah perusahaan besar yang memiliki ribuan karyawan. Saya merasa nyaman berteman dengan siapapun tanpa memandang ras, agama, dan budaya. Jawabannya apa? Jawabannya setuju teman-teman ya. Ini kalimat terakhir nih. Saya merasa nyaman berteman dengan siapapun tanpa memandang ras, agama, dan budaya. Itu teman-teman ya, jawabannya setuju nomor 19. Kita lanjut ke soal yang terakhir untuk bagian pertama nomor 20. Saya akan menerima tawaran makanan apapun dari teman saya yang berbeda agama, meskipun saya khawatir akan kehalalannya untuk menghargai mereka. Bahkan saya bersedia untuk langsung memakannya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat menghargai, ada kata menghargai mereka. Tapi cara menghargainya apa? Memakan sesuatu yang khawatir akan kehalalannya ya, langsung memakannya katanya. Ini adalah sesuatu yang negatif teman-teman ya. Kita bisa bertoleransi kepada agama orang lain, budaya orang lain selama itu tidak menyalahi aturan pokok ajaran agama kita teman-teman ya. Kalau itu sudah menyalahi pokok ajaran agama kita, maka tidak boleh diikuti, tidak boleh dilaksanakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang kedua. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke, bagian kedua ini ada 4 pilihannya teman-teman ya. Kita langsung saja ke soal pertama. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait toleransi? A. Menghargai setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Menghargai perbedaan. Ini adalah toleransi teman-teman ya. Kita lihat dulu yang selanjutnya. Kalau masih ada waktu teman-teman bisa cek dulu yang lain. Takut ketika bertemu dengan orang yang berkulit hitam. Ini berarti bukan toleransi. Kemudian yang C. Merasa tenang jika hidup di antara lingkungan yang homogen. Seperti yang tadi ya, satu jenis saja. Tidak dengan jenis-jenis yang lain. Tidak dengan budaya yang lain, agama yang lain, tidak. Jadi ini juga tidak toleransi. Kemudian yang D, saya tidak menjalin pertemanan dengan orang yang berbeda suku agar tidak ada keributan. Ini meskipun alasannya bagus, ini tidak toleransi juga ya teman-teman ya. Karena tidak ingin menjalin pertemanan dengan orang yang berbeda suku. So, jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang A ya. Menghargai setiap perbedaan. Itu teman-teman yang memiliki poin 4 teman-teman ya. Oke, kita akan coba cari yang memiliki poin paling tinggi saja teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 2.
Pengaruh buruk itu bisa dari pertemanan. Demi menjaga nilai agama pada anak saya, sebaiknya berteman seagama saja. Hindari campur pemeluk agama berbeda bukan merupakan sikap seorang yang moderat terkait A. Komitmen kebangsaan, B. Toleransi, C. Anti kekerasan, atau D. Penerimaan terhadap tradisi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Ini teman-teman menghindari campur pemeluk agama. Ini berarti tidak toleransi teman-teman ya. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Suatu hari Anda berjanji bertemu klien di taman. Saat Anda tiba, klien tersebut belum tiba. Anda memutuskan untuk membaca kitab suci agama Anda sambil menunggunya. Anda berharap memiliki kegiatan yang membawa pahala daripada melamun menunggu klien. Betul ya? Saat Anda sedang menikmati kegiatan ibadah Anda, dengan tidak sengaja melihat seorang wanita ingin bunuh diri dengan menggantung diri di salah satu pohon besar di sekitar taman. Tindakan Anda apa? A. Melanjutkan kegiatan Anda sebab Anda ingin mendapatkan pahala. Mungkin alasannya betul ya, tapi di sini di sekitar Anda ada orang yang mau bunuh diri. Apa Anda akan tetap nyaman dalam beribadah? Jadi Anda harus mengutamakan keselamatan orang lain terlebih dulu ya. Setelah Anda menyelamatkan orang tersebut, Anda bisa lanjut untuk beribadah, teman-teman. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, tetap di tempat agar tidak kehilangan klien. Ini juga sama saja dengan tidak ingin membantu orang yang mau bunuh diri tersebut. Kemudian yang C, bergegas menolong orang tersebut agar ia tidak bunuh diri. Betul ya. Jadi utamakan keselamatan nyawa orang tersebut ya. Nanti teman-teman bisa melanjutkan beribadah setelah menolong orang tersebut. Tapi kalau teman-teman lanjut beribadah, kemudian orang itu meninggal duluan sampai Anda selesai, Anda tidak dapat menyelamatkan orang tersebut. Gitu teman-teman ya. Yang D, jangan ya bingung untuk mengambil sikap. Ini tidak ada ketegasan teman-teman. So jawabannya yang nomor 3 ini yang C teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait anti kekerasan? Kita langsung jawab teman-teman ya. Anti kekerasan. Yang A, sikap gotong royong harus diterapkan dan diajarkan sejak dini. Gotong royong berarti apa? Toleransi teman-teman ya. Toleransi. Kemudian yang B, saya bisa menghargai perbedaan orang lain jika orang tersebut menghargai saya juga. Ini juga toleransi teman-teman ya. Kemudian yang C, memukul anak tidak dibenarkan dalam mendidik anak di sekolah. Ini anti kekerasan ya, benar yang C. Kita cek dulu yang D, tindakan kekerasan yang harus menjadi sorotan adalah tindakan KDRT. Ini mungkin benar juga ya, tapi lebih unggul yang C teman-teman. Karena ini langsung ke tindakannya ya. Dijelaskan langsung ke inti tindakannya bahwa hal tersebut dalam mendidik anak tidak boleh dengan kekerasan. Jadi ini poinnya 4, kemudian yang poinnya 3 itu yang D teman-teman ya. Gitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Umat beragama tidak diperkenankan membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain bila tidak memiliki tempat ibadah. Bukan merupakan sikap seorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini tidak diperkenankan membantu orang yang berbeda agama intinya ya. Bukan merupakan sikap apa? Sikap toleransi teman-temannya, tidak bertoleransi terhadap orang yang berbeda agama. Itu nomor 5 ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait intoleran? Intoleran, tidak bertoleransi. A, saya menghormati perayaan hari besar agama lain di lingkungan saya. Menghormati berarti toleran. Kemudian yang B, saya merasa senang ketika teman ikut bergotong royong menyelesaikan pekerjaan walaupun kita berbeda keyakinan. Toleran juga. Yang C, saya memiliki perbedaan sudut pandang dan itu merupakan suatu masalah yang penting. Perbedaan sudut pandang dipermasalahkan teman-teman, berarti ini yang intoleran. Jawabannya yang C ya. Kalau ada waktu teman-teman boleh cek yang D, harus bersikap sopan, ramah, santun kepada siapapun tanpa memandang suku dan budaya. Ini termasuk toleransi. So jawabannya yang C ya untuk nomor 6 ini. Kita langsung ke soal yang nomor 7. Tidak memojokkan seseorang yang berbeda latar belakang dalam mengutarakan pendapatnya merupakan sikap seseorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Ini terkait apa teman-teman? Toleransi ya, karena dia tidak memojokkan orang lain untuk mengutarakan pendapatnya ya.
Jadi ini toleransi, jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat tidak sesuai dengan sikap Anda terkait penerimaan tradisi dan budaya? Sangat tidak sesuai, perhatikan ya kalimatnya teman-teman, bisa jadi nanti seperti ini. Bisa jadi sangat sesuai, bisa jadi sangat tidak sesuai ya. Menurut prediksi saya teman-teman ya. Terkait penerimaan tradisi dan budaya. Saya siap hidup berdampingan dengan budaya lain di Indonesia. Ini berarti sesuai. Tradisi dan budaya dari nenek moyang patut dilestarikan. Ini juga sesuai dengan penerimaan tradisi. Bangsa Indonesia terkenal ramah di mata bangsa lain. Ini kita keep dulu yang C ya teman-teman ya. Kita lihat yang D, saya sangat menghormati teman yang berpuasa meskipun saya tidak menjalankannya. Apakah ini termasuk penerimaan tradisi dan budaya? Ini bukan ya, ini terkait toleransi teman-teman ya. Toleransi berarti yang bukan, yang tidak sesuai dengan penerimaan tradisi dan budaya adalah yang D ya. Terkait toleransi kalau yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat tidak sesuai dengan sikap Anda terkait komitmen kebangsaan? Tandai kata tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan. A. Menuangkan ide-ide terbaik untuk keutuhan NKRI. Ini adalah komitmen ya, termasuk sesuai. Kemudian yang B. Mengetahui pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Juga sesuai teman-teman ya. Yang C. Memberikan bantuan kepada orang yang berbeda agama saat ditimpa bencana. Ini bukan terkait dengan komitmen kebangsaan ya, tapi lebih kepada toleransi teman-teman. Toleransi. Sejawabannya yang C ya. Kalau yang D, menghafal nama pahlawan salah satu cara untuk menghargai jasa yang telah mereka lakukan. Ini termasuk dengan komitmen kebangsaan ya. Jadi jawaban nomor 9 ini yang C teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Menghindari perbincangan yang saling menyakiti perasaan ketika membahas tentang perbedaan agama, suku, dan latar belakang keturunan merupakan sikap seseorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Ini terkait dengan menghindari perbincangan yang saling menyakiti. Intinya teman-teman ya, ini adalah toleransi yang paling tinggi poinnya teman-teman. Ini poinnya 4 ya. Kemudian yang poinnya 3, 2, 1 ini yang lainnya teman-teman. Karena di sini juga disebutkan tentang perbedaan agama, suku, latar belakang, dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Tidak ada jawaban yang salah. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 11. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait anti kekerasan? Anti kekerasan. A. Kekerasan terjadi jika saya tidak memperoleh apa yang saya inginkan. Ini no ya. Ini berarti dia tidak anti kekerasan. Melakukan penolakan ketika ditemukan unsur kekerasan dalam bahan ajar. Penolakan jika ada unsur kekerasan berarti ini anti kekerasan. Kita cek yang CD, melakukan kekerasan untuk memperingati siswa adalah sesuatu hal yang lumrah. No ya, jangan dengan kekerasan. Yang D, menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan cara kekerasan. Tidak bisa teman-teman ya. Ini terkait dengan bagaimana seseorang yang moderat ya tidak melakukan kekerasan. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait komitmen kebangsaan? A. Mengedepankan musyawarah dibandingkan kekerasan. Ini berarti anti kekerasan ya, anti kekerasan, bukan komitmen kebangsaan. Sangat sesuai dengan komitmen kebangsaan yang kita cari. Yang B. Bertindak aktif dalam upaya mempertahankan harkat dan martabat bangsa. Ini termasuk anti komitmen kebangsaan ya. Ini jawabannya yang B. Kita lihat dulu yang CD. Bertindak melindungi diri terlebih dahulu adalah keharusan. Ini adalah mungkin termasuk ke anti kekerasan teman-teman ya, karena melindungi diri dulu. Kemudian yang D, tidak bangga terhadap bangsa Indonesia meski berada di luar negeri. Ini berarti tidak komitmen kebangsaannya, bukan sikap komitmen kebangsaan karena tidak bangga. So jawaban nomor 12 ini B ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 13. Masih banyak teman-teman. Saya tetap berusaha hadir ketika ada pertunjukan seni daerah sebagai bagian dari anggota masyarakat, merupakan sikap seseorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita jawab bersama ya. Di sini Anda berusaha hadir dalam apa? Pertunjukan seni. Pertunjukan seni ini terkait dengan penerimaan tradisi ya.
penerimaan tradisi dan budaya, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 14. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait toleransi? Dalam suatu forum, kita lihat ya, sangat sesuai, ingat sangat sesuai dengan toleransi. Dalam suatu forum diskusi yang berisikan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, jika terdapat topik yang bersifat sensitif, saya berusaha mengganti topik lain. Ini adalah toleransi, teman-teman ya. Toleransi, benar, yang A ini. Yang B kita lihat dulu, perbedaan pendapat adalah suatu kewajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini teman-teman bisa jadi yang B juga masuk toleransi ya, tapi lebih unggul yang A. Kenapa lebih unggul yang A? Di sini lebih jelas tindakannya ya, saya berusaha mengganti ke topik yang lain jika ada diskusi yang bersifat sensitif, teman-teman. Sedangkan kalau B ini hanya pendapat umum saja, bahwa suatu kewajaran adanya perbedaan pendapat gitu, teman-teman. Lebih umum yang B dibanding yang A. Berarti poin yang A ini lebih unggul menurut saya, teman-teman, dibanding yang B. Yang C, bersikap jujur itu penting, tapi jika sesekali berbohong demi kebaikan bersama, saya rasa tidak masalah. Jangan ya berbohong, udah negatif nih, jangan dipilih. Yang D, fokus terhadap hidup sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ini tidak toleransi, teman-teman ya. Kita eliminasi juga. So, jawabannya yang A, teman-teman, yang memiliki poin lebih tinggi ya, paling tinggi untuk nomor 14 ini. Kita lanjut ke soal yang nomor 15. Menghindari penggunaan kata kasar dalam keadaan sulit sekalipun merupakan sikap seorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap budaya. Ini menghindari apa? Perkataan yang kasar ya, kata kasar. Berarti ini terkait dengan anti kekerasan. Jawabannya yang C. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 16. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait komitmen kebangsaan? Komitmen kebangsaan. Menyadari perbedaan dalam masyarakat dapat meminimalkan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah anti kekerasan ya. Anti kekerasan. Kemudian yang B, saya memilih jalan damai untuk menyelesaikan masalah. Ini juga anti kekerasan, jalan damai. Kemudian yang C, saya menolak ikut perang karena ingin menyelamatkan diri meskipun negara membutuhkan saya. Ini tidak berkomitmen, ini no ya. Tidak komitmen terhadap bangsa karena dia menolak ikut perang. Yang D, ikut serta menjaga keamanan negara dari segala bentuk ancaman dari luar. Ini dia komitmen kebangsaan ya, jawabannya D. Kita lanjut ke soal yang nomor 17. Merasa senang ikut bergotong royong menyelesaikan pekerjaan di lingkungan masyarakat walaupun warga lingkungan terdiri dari orang-orang yang berbeda keyakinan merupakan sikap seorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Merasa senang ikut gotong royong. Ini adalah apa teman-teman? Walaupun orang-orang berbeda keyakinan. Ini adalah sikap toleransi yang B ya jawabannya. Kita lanjut ke soal yang nomor 18. Ikut serta menjaga kelestarian sumber daya alam serta kelestarian lingkungan merupakan sikap seorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Ingat ya, kelestarian, menjaga kelestarian SDA serta kelestarian lingkungan ini adalah termasuk komitmen kebangsaan, teman-teman ya, jawabannya A. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 19. Ikut melestarikan budaya nenek moyang dan ikut serta memeriahkan upacara adat merupakan sikap seseorang yang moderat terkait A, komitmen kebangsaan, B, toleransi, C, anti kekerasan, atau yang D, penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Apa jawabannya? Benar banget ya, kalau di sini dibilang melestarikan budaya nenek moyang, ini adalah termasuk penerimaan terhadap tradisi ya, yang D. Apalagi di sini memeriahkan upacara adat. Nah, ya teman-teman sudah tahu kan kunci-kuncinya di mana? Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nomor 20. Menghormati umat muslim yang sedang berpuasa dengan tidak makan di ruangan terbuka merupakan sikap seorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Apa jawabannya teman-teman? Ini apa? Menghargai orang yang sedang berpuasa ya, dengan cara tidak makan di ruangan terbuka. Ini adalah sikap bertoleransi ya.
Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 21. Suatu hari Anda mengikuti kegiatan reuni. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan orang dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Teman Anda bernama Anton memiliki keyakinan yang berbeda dengan Anda. Ia suka minum minuman keras yang menurut agama Anda tidak boleh untuk diminum. Anda pun tidak pernah minum minuman tersebut sebelumnya. Ia mengajak Anda untuk mencicipi sedikit saja dengan berbagai alasan. Tindakan Anda seharusnya A. Menolaknya dengan sopan dan memberikan penjelasan. B. Tidak ada salahnya mencicipi sedikit saja kemudian izin memuntahkannya. C. Mencoba minuman tersebut untuk menghargainya. Atau yang D. Mengalihkan ajakannya dengan pembicaraan yang lain. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini Anda ditawari apa? Untuk minum ya. Sedangkan Anda tidak boleh minum. Tidak boleh minum. Anda ditawari, sikap Anda bagaimana? A. Menolaknya dengan sopan dan memberikan penjelasan. Ini Anda sudah menolaknya, berarti Anda mengikuti ajaran agama Anda. Dan Anda memberi penjelasan, berarti Anda memberikan pemahaman kepada si Anton ini. Jadi ini adalah tindakan yang baik ya, positif. Kita lihat dulu yang lain. Tidak ada salahnya mencicipi sedikit saja. Ini jangan ya menyalahi aturan agama, meskipun hanya sedikit saja. Meskipun Anda memuntahkannya lagi, jangan. Kemudian yang C, mencoba minuman tersebut untuk menghargainya, apalagi ini. Bukan toleransi namanya teman-teman ya. Dalam hal-hal pokok ajaran agama tidak boleh ikut-ikutan teman-teman. Kemudian yang D, mengalihkan ajakannya dengan pembicaraan yang lain. Ini bisa jadi nanti dia akan tawari Anda lagi kalau Anda memilih yang D ya. Kalau hanya mengalihkannya saja, karena Anda tidak memberikan pemahaman bahwa hal tersebut tidak boleh Anda minum. Minuman tersebut tidak dibolehkan. Jawaban paling tinggi di sini yang A ya, poinnya 4. Kemudian mungkin poin 3 itu ada di D teman-teman ya. Poin 2 ada di B dan poin 1 ada di C teman-teman. Seperti itu nanti ya jenis penilaiannya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 22. Mengedepankan musyawarah dan mufakat dibandingkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah merupakan sikap seseorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Jawabannya apa? Musyawarah ya, dibandingkan kekerasan. Lebih memilih musyawarah dibandingkan kekerasan. Ini adalah anti kekerasan. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal yang nomor 23. Berprasangka buruk pada orang-orang timur dan orang-orang berkulit hitam tanpa alasan yang jelas bukan merupakan sikap orang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap budaya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat ya, berprasangka buruk pada orang berkulit hitam dan orang-orang timur itu bukan merupakan sikap orang yang toleransi, teman-teman. Jadi tidak boleh berprasangka buruk. Itu bukan sikap toleransi. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 24. Membanggakan bangsa Indonesia saat berada di luar negeri merupakan sikap seorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jawabannya apa teman-teman? Ini membanggakan bangsa Indonesia. Ini adalah komitmen kebangsaan teman-teman ya. Yang A. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 25. Sebentar lagi selesai teman-teman. Pandangan keagamaan yang menganggap HAM dan demokrasi bertentangan dengan ajaran agama bukan merupakan sikap seseorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Pandangan yang menganggap HAM dan demokrasi ini bertentangan dengan ajaran agama katanya. Ini terkait dengan sikap komitmen kebangsaan ya. Bukan indikator dari komitmen kebangsaan teman-teman ya. Karena kalau komitmen kebangsaan itu
menerima prinsip-prinsip berbangsa dan negara termasuk HAM dan demokrasi, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 26. Manakah pernyataan yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait anti kekerasan? A. Saya mendukung segala kebijakan pemerintah. Ini adalah komitmen kebangsaannya, komitmen kebangsaan yang A ini, mendukung pemerintah. Yang B, menurut saya acara kebudayaan itu dosa sebab tidak ada di zaman dahulu. Ini intoleran ya, tidak toleran, tidak bertoleransi. Kemudian yang C, mengutamakan penyelesaian dengan cara damai dibandingkan kekerasan. Jawabannya yang C ya, tidak dengan kekerasan. Yang D ini apa? Saya memberikan kebebasan kepada anak saya untuk mengembangkan. Ini toleransi, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 27. Saya tidak keberatan penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa atau kelurahan tempat tinggal saya. Merupakan sikap seseorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, di sini tidak keberatan ya penganut agama lain melakukan perayaan keagamaannya. Ini artinya Anda bertoleransi, teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 28. Ketika warga berbeda agama di lingkungan saya menyiapkan perayaan hari besar agama mereka, saya selalu berupaya memberikan bantuan. Merupakan sikap seorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap budaya. Ini terkait dengan saling membantu ya, saling membantu. Ini termasuk sikap bertoleransi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 29. Kepercayaan adat suatu daerah tidak boleh diikuti karena berasal dari keyakinan animisme. Bukan merupakan sikap seorang yang moderat terkait. Ini katanya kepercayaan adat merupakan sikap animisme. Ini bukan termasuk sikap toleransi, teman-teman ya, bukan termasuk toleransi. Kita lanjut ke soal yang nomor 30. Anda adalah seorang penganut agama yang taat dan disiplin. Anda orang yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Suatu hari ketika Anda sedang dalam perjalanan, Anda mendengar azan dikumandangkan. Sikap Anda adalah A. Menepikan mobil dan beribadah di tepi jalan. B. Mencari debu bersih di jalan untuk bertayamum dan melaksanakan ibadah. C. Mencari tempat ibadah atau masjid terdekat. Atau yang D. Mengerjakan sholat sampai saat Anda sampai tujuan. Jawabannya apa teman-teman? Di sini Anda orang yang taat ya. Kemudian Anda mendengar azan. Apa tindakan teman-teman? Padahal teman-teman lagi di jalan. A. Menepikan mobil dan beribadah di tepi jalan. Ini mengganggu ketertiban umum teman-teman ya. Tidak boleh teman-teman kalau di tepi jalan. Kemudian yang B. Mencari debu bersih dan bertayamum dan melaksanakan ibadah. Ini kemungkinannya dia langsung melaksanakan ibadah di jalan juga teman-teman, karena dia bertayamum katanya ya. Jadi ini juga tidak benar untuk dipilih. Kemudian yang C. Mencari tempat ibadah terdekat. Ini baru betul ya, meskipun Anda orang yang taat maka Anda harus mencari tempat beribadah. Supaya apa? Supaya aman, tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau yang D. Mengerjakan sholat sampai tujuan. Ini tidak dijelaskan di soal apakah Anda itu sudah dekat tujuannya atau masih jauh, tidak dijelaskan. Jadi lebih unggul yang C ya, mencari tempat ibadah terdekat gitu. Kalau mungkin tempat Anda atau tujuan Anda dekat, maka itu termasuk dari tempat ibadah yang dekat gitu teman-teman. So jawabannya yang paling unggul di sini yang C ya. Poinnya 3, kemudian poinnya 4. Kalau poin 3 itu ada di D teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 31. Menolak narasi keagamaan untuk pembenaran tindakan merusak merupakan sikap seorang yang moderat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, atau penerimaan terhadap tradisi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Di sini kita lihat ya, ini menolak narasi keagamaan untuk tindakan merusak. Ini berarti kalau ada kata merusak, ini termasuk anti kekerasan ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 32. Menambah pengetahuan mengenai bangsa dan negara, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila merupakan sikap seseorang yang moderat terkait. Ini gampang sekali teman-teman ya, bangsa dan negara, Undang-Undang Dasar, Pancasila, ini termasuk dari komitmen kebangsaan teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 33. Suatu hari Anda mengikuti pelatihan kerja sehari penuh di sebuah hotel, sehingga Anda harus menjalankan ibadah di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Anda melihat beberapa orang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda dengan Anda. Berikut ini adalah sikap
Berikut ini adalah sikap yang tepat sebagai seseorang yang moderat dalam beragama adalah A. Mereka belum mempelajari cara beribadah yang tepat. Ini berarti Anda beranggapan bahwa Anda lah yang paling tepat caranya ya. Ini tidak baik ya, tidak moderat. Kemudian yang B, saya akan menegur mereka untuk mengingatkan cara yang tepat. Ini juga bukan tindakan orang yang moderat ya, karena setiap orang itu berbeda-beda pengetahuannya, berbeda-beda keyakinannya teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh merasa lebih benar sendiri. Yang C, membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meski berbeda. Ini benar ya, ini bertoleransi. Kemudian yang D, saya akan memberikan panduan ibadah yang sudah saya pelajari. Ini sama saja dengan Anda tidak bertoleransi teman-teman. Kecuali di soal sudah dijelaskan ya bahwa caranya itu salah, berbeda karena salah. Tapi di soal ini tidak dijelaskan bahwa caranya salah, hanya caranya berbeda. Ya, bisa jadi caranya dia yang lebih benar daripada Anda tidak diketahui teman-teman ya. Jadi di sini Anda bisa membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meskipun berbeda ya. Bukan dikatakan meskipun salah, bukan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 34. Menghindari penggunaan gambar, infografik yang menunjukkan darah dan luka manusia sebagai peraga pembelajaran merupakan sikap seseorang yang moderat terkait. Pilihannya dibaca teman-teman ya. Oke, kita jawab bersama. Ini terkait dengan penggunaan darah dan luka. Ini termasuk dengan kekerasan ya, anti kekerasan jadinya nomor 34. Ini jawabannya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 35. Anda memiliki sebuah sumur di halaman rumah. Para tetangga sering mengambil air dari sumur Anda. Suatu hari saat Anda sedang beribadah membaca kitab suci, seseorang lari ke sumur Anda ingin melompat untuk bunuh diri. Tindakan Anda apa? A. Menghentikan aksi bunuh dirinya. Oke, benar ya teman-teman ya. Sesuai dengan yang kasus sebelumnya ya, di mana seseorang mau bunuh diri di pohon besar, di taman. Ini juga sama ya. Orang mau bunuh diri di sumur Anda. Tindakan Anda apa? Yaitu membantunya teman-teman ya, menghentikan aksi bunuh dirinya. Yang B, menyelesaikan ibadah saya terlebih dahulu. Jangan ya. Kalau Anda menyelesaikan ibadah Anda, dia sudah tenggelam dalam sumur teman-teman. Anda bisa melanjutkan ibadah setelah Anda menolongnya teman-teman ya. Yang C, teriak meminta warga datang menolongnya. Anda kan dekat, itu sumur Anda, jadi lebih unggul untuk Anda langsung yang menolongnya teman-teman ya, tidak meminta orang lain. Kecuali Anda ini dalam keadaan misalkan kurang sempurna, tidak bisa langsung mengejarnya misal. Kemudian yang D, hanya mengamati apakah ia bersungguh-sungguh ingin bunuh diri. Kalau hanya mengamati ini tidak mengambil tindakan apapun teman-teman ya, jangan dipilih. So, jawaban nomor 35 ini jawabannya yang A teman-teman ya, yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 36. Sebentar lagi selesai teman-teman. Anda sudah mengikuti sebuah kajian keagamaan selama sebulan. Anda sangat yakin dengan setiap hal yang disampaikan pada saat kajian tersebut. Hingga suatu hari Anda dan beberapa rekan Anda diminta melakukan aksi bom bunuh diri dengan alasan untuk menyelamatkan generasi penerus dari orang-orang yang salah jalan. Salah satu yang harus ditempuh adalah mengorbankan diri untuk meninggal bersama ribuan orang yang dianggap sesat atau salah jalan. Sikap Anda adalah A. Saya akan mengikuti perintahnya sebab saya sudah yakin dengan jalan yang saya ambil. Di sini kita lihat teman-teman ya, kalau Anda mengikuti perintahnya, maka Anda melakukan aksi bom bunuh diri ini. Ingat ya teman-teman, ada banyak orang yang akan melayang nyawanya kalau Anda melakukan hal tersebut. Jadi itu tidak dibenarkan ya, meskipun Anda di soal dikatakan Anda sangat yakin dengan kajian tersebut. Anda harus tidak boleh melakukan hal tersebut ya. So ini jawabannya yang A, bukan ya, bukan jawabannya. Yang B, inilah salah satu cara untuk menyelamatkan generasi penerus. Ini juga nggak boleh ya. Yang C, saya menyadari kesalahan saya dan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Ini baru betul ya, karena orang yang disuruh melakukan itu ada banyak ya. Beberapa rekan Anda diminta, jadi ada banyak yang diminta untuk melakukan aksi bom bunuh diri tersebut. Jadi Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda harus melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib agar pihak berwajib mengambil tindakan untuk mencegah hal tersebut terjadi teman-teman. Jadi yang lebih unggul yang C ya. Saya mundur dari organisasi yang sesat tersebut. Ini Anda hanya menyelamatkan diri sendiri ya, tidak menyelamatkan orang lain. Ingat yang disuruh itu banyak, bukan Anda saja. Sejawaban yang lebih tepat itu yang C, yang poinnya 4 teman-teman ya. Poin 4 di C, poin 3 itu ada di D teman-teman. Karena yang D Anda hanya menyelamatkan diri sendiri. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 37. Suatu hari saat menuju kantor, Anda melihat ada orang yang hendak melakukan ibadah di tengah jalan.
Padahal saat itu aktivitas lalu lintas sedang ramai. Tindakan Anda adalah A. Menghentikannya beribadah dan memintanya ke tempat ibadah. Ini menghentikannya ya, padahal dia ya benar ya, dia hendak melakukan ibadah. Kita lihat dulu yang B. Membiarkannya sebab ia melakukan kebaikan, tapi itu akan mengganggu ketertiban umum ya kalau dia ibadah di jalan. Jadi tidak boleh dipilih yang B. Kemudian yang C, mengangkatnya dan memindahkannya ke tepi jalan saja. Ini kan dia belum beribadah, dia baru mau melakukan. Jadi Anda lebih unggul untuk menghentikannya beribadah ya, sebelum dia melakukan. Kemudian yang D, menegurnya agar tidak melakukan ibadah di jalan. Mana yang lebih unggul, A atau D? Lebih unggul yang D teman-teman ya, karena di sini kalimatnya menghentikannya beribadah ya. Kalau menghentikannya beribadah berarti dia sudah melakukan ibadah. Padahal di soal disebutkan ia hendak melakukan ibadah, berarti Anda bisa menegurnya agar tidak melakukan ibadah di tengah jalan. So, jawaban yang lebih tepat itu yang D ya, poinnya 4. Poinnya 4 itu yang D. Kemudian poin 3 ada di A teman-teman ya. Poin 2 ada di C dan poin 1 ada di B teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 38. Anda sering mengikuti pengajian yang menyatakan bahwa tradisi atau adat masyarakat merupakan sesuatu yang dilarang dan dapat mendatangkan dosa besar. Suatu hari atasan memindahkan Anda ke perusahaan cabang di suatu daerah. Akibatnya Anda pindah ke sebuah desa yang banyak merayakan adat istiadat setempat. Sikap Anda apa? Menegur mereka agar tidak sesat. Ini mereka sedang melakukan adat istiadat mereka. Dan di soal tidak disebutkan bahwa adat tersebut bertentangan dengan agama yang mereka anut. Tapi di soal hanya menyebutkan bahwa Anda meyakini bahwa adat tersebut dilarang teman-teman ya. Tapi itu belum tentu dilarang oleh agama mereka yang sedang yang berada di desa teman-teman. Jadi kalau untuk menegur mereka langsung ini tidak diperkenankan teman-teman ya, karena ini bertentangan dengan sikap toleransi. Kemudian yang B, memaklumi mereka dan mendoakannya agar diampuni. Ini Anda menganggap bahwa diri Anda paling benar teman-teman ya. Kemudian yang C, membiarkan mereka melaksanakan kegiatannya sesuai dengan keyakinannya. Lebih unggul yang C ya dibanding yang B. Karena di sini Anda merasa paling benar, ini nggak boleh teman-teman. Kemudian yang D, pindah ke desa lain yang tidak memiliki adat istiadat. Ini Anda sedang dipindahkan oleh perusahaan teman-teman ya. Anda tidak memiliki wewenang untuk pindah sendiri. So jawabannya yang C teman-teman ya. Membiarkan mereka melaksanakan kegiatannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 39. Berusaha bersikap baik, tidak menunjukkan gestur kebencian kepada orang lain yang berbeda pandangan, merupakan sikap seseorang yang moderat terkait ini ya, tidak menunjukkan kebencian. Ini termasuk sikap toleransi teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, nomor 40. Suatu hari kampung Anda kedatangan warga baru yang berbeda agama dengan Anda. Anda melihatnya kebingungan mencari tempat beribadah. Anda mengetahui tempat ibadahnya. Tindakan Anda adalah A, berat hati menunjukkannya jalan. Ini Anda melihat warga baru yang berbeda agama ya, dia cari tempat ibadahnya. Tindakan Anda apa? Anda berat hati menunjukkannya jalan. Ini berarti Anda tidak ikhlas ya, tidak sukarela dalam berbuat. Ini tidak boleh teman-teman ya, tidak bertoleransi. Yang B, agamanya berbeda dengan saya. Ini tidak menunjukkan tindakan Anda apapun. Apakah Anda akan memberitahunya jalan atau tidak? Tidak ditunjukkan di sini. Jadi ini tidak boleh dipilih. Bukan jawaban yang memiliki poin paling tinggi. Yang C, mungkin dia ingin ke suatu tempat yang lain. Di soal sudah disebutkan ya, dia ingin ke tempat ibadahnya. Jadi ini menyalahi soal ya, bertentangan dengan soalnya. Kemudian yang D, menunjukkannya jalan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Meskipun dia berbeda agama dengan kita, jika dia mencari tempat ibadahnya, maka Anda perlu untuk menunjukkannya jalan. Karena di soal disebutkan bahwa Anda ini mengetahui tempat ibadahnya. Oke teman-teman, sampai di sini prediksi soal kita untuk moderasi beragama besok teman-teman ya, yang akan teman-teman hadapi tanggal 12 dan tanggal 13. Semoga prediksi soal ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan bantu saya untuk meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar tanggal tes teman-teman dan teman-teman masuk sesi berapa. Oke teman-teman, terima kasih.
Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.